Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ketemu lagi sama aku di channel aku, Aileen. Nah, gimana nih kabarnya kalian hari ini teman-teman? Terus aku mau tanya, apa nih menu kalian hari ini nih? Kebetulan di hari ini aku lagi nggak punya stok sayur yang lain, jadi aku cuma punya stok tahu sama buncis tadi ya teman-teman. Daripada aku belanja lagi, aku mendingan masak yang ada aja dulu ya. Nanti kalau udah habis, nanti baru aku belanja. Oke teman-teman, langsung aja. Ini aku mau olah tahunya ini jadi dua macam ya teman-teman. Yang satu nanti bakalan aku goreng, jadi aku potong jadi dua, terus aku belah dua lagi karena ini kan tahu Cina nih lumayan tebal ya. Jadi ya aku belah dua lagi, terus yang sebagian nanti bakalan aku potong dadu kecil-kecil, aku campur sama si buncisnya teman-teman. Dan sekarang aku lagi potongin tahu yang bakal aku goreng ya. Jadi seperti itu penampilannya, tipis-tipis, nggak terlalu tipis juga sih teman-teman. Dan sekarang aku langsung aja potong-potong tahu yang bakal aku campur sama buncisnya tadi ya teman-teman. Ini aku potong jadi 4, terus aku potong lagi dadu kecil-kecil ini. Kalau nggak jadi 4 jadi 5, sama aja ya teman-teman, sedang lah. Kalau jadi 4 jadi 5 itu masih sedang. Kalau udah jadi 6 itu mungkin agak kecil ya, menurut aku agak tipis. Teman-teman kalau punya tahu atau punya buncis sukanya dimasak jadi apa nih? Aku banyak nonton video-video di YouTube ya teman-teman, kayak daily vlog teman-teman YouTuber juga. Itu senang banget ngolah buncis sama daging ya. Karena kalau aku di sini kan nggak punya daging ya teman-teman. Mau cari daging sapi aja kau untuk di sini tuh susah banget. Dapat ayam aja itu ya untung-untungan gitu loh, kalau nggak pas kehabisan gitu. Kalau mereka lagi pas banyak banget yang cari ayam ya pasti kita juga udah kehabisan yang dari dalam-dalam gini ya, yang rumahnya dari dalam keluarnya nanti siang atau sore ya itu pasti udah kehabisan teman-teman. Makanya kalau mau cari daging itu harus pagi-pagi banget. Tapi kalau untuk daging sapi atau kambing itu di sini kayaknya susah ya teman-teman. Harus ke tempat kemarin aku ke dekat Alfamart di daerah sana itu mungkin baru ada kayaknya. Jadi ini tahunya udah aku potongin ya teman-teman. Ini masih ada satu. Aku mau tambahin buat yang digoreng karena menurutku yang ditumis udah lumayan banyak ya. Jadi ini aku tambahin untuk yang digoreng aja. Udah selesai teman-teman potong-potong tahunya. Ini dia tahunya aku bagi dua ya. Ini tuh kemarin aku beli 2 bungkus, jadi masih sisa 6 potong. Kan 2 bungkus itu isinya 8 potong. Jadi yang 2 udah aku olah duluan. Ini sisa 6. Jadi ya masih sisa ini aku bagi 2 lagi gitu loh teman-teman. Dan langsung aja ini aku lanjut untuk bersihin si kacang buncisnya ya teman-teman. Ini tuh biasanya suamiku kalau nggak kacang buncis dia kacang panjang. Yang penting masaknya itu dikunyit gitu teman-teman. Itu kalau suamiku kalau tumis tahu campur buncis atau tempe campur buncis atau campur kacang panjang itu seneng banget kalau dikasih kunyit bumbunya ya. Jadi ya bawang merah, bawang putih, kunyit sedikit sama cabai. Habis itu ditumis. Seneng banget ya teman-teman. Memang rasanya agak gimana ya, karena ada kunyitnya ya mungkin teman-teman, jadi baunya wangi. Makanya dia kalau ada sayur kacang atau tahu atau buncis atau tempe kayak gitu pesennya ya kalau di sayur jangan lupa ya di bumbu kunyit gitu. Seneng banget ya teman-teman karena ya mungkin baunya wangi, rasanya juga lebih enak gitu ya teman-teman ya. Dan ini sengaja aku potongnya kayak gini teman-teman. Nah jadi habis dipotong kecil aku belah kayak gini. Ini tuh kayak mama aku kalau nyayur buncis itu pasti dibelah kayak gini, nggak tahu biar apa. Tapi itu ya gimana ya, mungkin biar meresap aja kali ya teman-teman bumbunya. Dan by the way teman-teman, ini udah selesai aku potong-potongnya. Tahu yang aku goreng juga udah aku marinasi. Itu ada kerupuk sisa sedikit bakal aku goreng. Terus ini tadi bumbunya cabai merah, bawang putih sama kunyitnya. Cabai merahnya itu cabai rawit ya teman-teman. Aku nggak punya cabai merah besar, adanya cabai keriting. Tapi kayaknya suamiku lebih seneng pedas yang pedas cabai rawit daripada cabai keriting. Jadi udah aku pakai cabai rawit gitu.
Dan sekarang ini wajannya udah aku tengkrengin di kompor ya teman-teman. Iya, tengkrengin udah aku taruh di atas kompor. Ini aku tuangin minyak dulu, baru kita hidupin kompornya ya teman-teman ya. Biar apa ya, panas dulu minyaknya, dan langsung aku goreng kerupuk terlebih dulu ya, karena kan takut kalau aku goreng tahu itu apa, nanti minyaknya pasti bakalan ngandung air ya, biarpun gak banyak, tapi kan takutnya goreng kerupuknya mengandung air juga. Jadi ini aku goreng kerupuk dulu. Setelah kerupuk selesai, nanti aku baru bakal goreng tahunya gitu. Tapi kerupuknya juga nggak banyak sih teman-teman. Ini sedikit aja sisa kemarin yang aku belanja bulanan itu, karena ya jarang-jarang sih aku goreng kerupuk ya teman-teman. Kalau lagi pengen aja baru digoreng gitu, kalau enggak ya enggak. Dan goreng kerupuknya aku udah selesai teman-teman, langsung aja aku goreng tahunya. Ini tuh kan mengandung air banget, jadi digoreng tuh muncrat-muncrat gitu. Ini aku gorengnya 2 kali ya teman-teman, biar enggak apa ya, enggak kebanyakan di atas kualinya, jadi aku gorengnya 2 kali. Dan ini tahu yang baru aku masukin tadi ini udah lumayan kering, jadi aku harus balik dulu sebelahnya biar dia nggak kegosongan ya teman-teman. Jadi sebentar-sebentar dibalik, habis itu paling sekali atau 2 kali balik aja, habis itu nanti aku langsung angkat, terus aku cemplungin lagi yang gorengan kedua. Dan ini udah lumayan kering ya teman-teman. Tuh aku balik lagi, habis ini langsung aja aku angkat. Dan ini tahunya udah mateng untuk yang gorengan pertama ya teman-teman. Ternyata ini aku hitung itu ada 12 biji tahu. Setelah aku belah-belah tadi ya, jadi ada 12 biji, jadi aku goreng 2 kali, jadi 6 biar kualinya nggak terlalu sempit ya teman-teman. Sebenarnya bisa ditambahin minyak sih, tapi menurutku takut kebanyakan aja, jadi ya udah aku goreng 2 kali. Dan ini penampakan yang udah mateng, langsung aja aku cemplungin untuk gorengan tahu yang kedua teman-teman. Nah teman-teman, kalau di rumah nih biasanya kalau punya tahu atau tempe, biasanya sukanya dimasak apa nih? Aku kemungkinan kalau aku nggak punya buncis ya, kalau tahu mungkin aku bakalan buat perkedel tahu teman-teman. Jadi aku nanti bakalan beli telur ke depan, tapi karena aku punya buncis, ya udah deh, daripada buncisnya nggak disayur juga kan, takut nanti lama-lama busuk, karena itu buncis sudah 2 hari juga, tapi alhamdulillah masih seger ya. Jadi ya udah aku campur aja. Untuk perkedel tahunya nanti aja kalau misalnya aku lagi pengen banget gitu ya, karena ini kan nggak pengen-pengen banget ya teman-teman. Kalau misal aku nggak punya buncis saja gitu loh, jadi ya udah nanti-nanti aja gitu. Ini gorengan kedua juga udah aku balik ya teman-teman. Dia itu nggak usah lama-lama, karena suamiku itu nggak suka yang terlalu kering banget teman-teman. Kalau makan gorengan apapun itu nggak mau yang terlalu kering gitu, beda banget sama aku seleranya. Kalau aku justru suka yang sampai garing, sampai kriuk. Kalau dia itu nggak mau teman-teman, maunya yang masih masih empuk-empuk aja gitu, masih kayak nggak kering lah pokoknya gitu teman-teman. Dan untuk gorengan yang kedua ini udah hampir kecoklatan ya, langsung aja aku angkat, takutnya nanti kekeringan, suamiku nggak mau, karena gorengan yang pertama tadi lumayan agak kering ya teman-teman. Jadi yang pertama nanti itu buat aku, yang ini buat suamiku, karena dia kan nggak suka yang kering-kering banget gitu ya. Jadi ya udah deh, aku gorengnya bagi dua, biar nanti dia makan yang empuk, aku yang keringnya. Dan ini untuk bumbunya, untuk tumis buncis sama tahunya tadi itu udah aku masukin. Ini sengaja ya apinya aku matiin sebentar teman-teman, biar kompornya nggak berasap juga, nggak nyiprat juga ya, karena ini kan cabe kan. Jadi biasanya kalau kompornya panas banget itu dia agak nyiprat gitu di muka, kadang di tangan ya. Jadi sengaja aku matiin sebentar biar dia agak dingin. Setelah itu aku aduk-aduk gini, baru aku hidupin kompornya.
Dan oke teman-teman, ini bumbunya udah aku tumis ya. Dan ini tuh wangi banget, wangi apa ya, wangi campur bawang merah, bawang putih sama kunyit. Terus cabai juga. Terus kalau numis bumbu campur kunyit ini biasanya aku nggak sampai yang agak gosong ya teman-teman. Yang penting dia udah berwangi aja. Karena kalau dia gosong justru bakalan lebih nggak enak gitu loh teman-teman. Makanya dia ya udah deh cukup berwangi aja, jangan sampai kecoklatan banget. Langsung aja aku masukin tahu-tahunya yang udah aku potong tadi. Nah ini udah aku aduk-aduk ya teman-teman. Karena tadi di bumbunya udah aku kasih garam sama micin sedikit. Jadi ini aku bakalan kasih garam sama micin sedikit aja lagi buat nambahinnya gitu loh. Nah, di sini siapa nih di antara teman-teman yang sama kayak aku, justru kalau masak itu habis nambahin bumbu, garam, micin, gula atau lain-lainnya itu nggak pernah dicobain atau dirasain gitu. Aku justru kalau aku masak itu nggak bisa aku cobain gitu teman-teman. Kalau ngasih bumbu itu ya udah kira-kira gitu aja, pas gitu. Kalau aku cobain pasti bakalan kayak kurang asin, kurang manis. Nanti kalau ditambahin ujung-ujungnya nganyeleng, kalau kata orang Jawa rasanya itu gimana ya, nampol gitu, nggak tahu asinnya, nggak tahu manisnya gitu loh, nggak tahu micinnya. Jadi aku kalau masak-masak itu ya udah kira-kira rasanya udah pas, udah aku nggak pernah cobain gitu teman-teman. Karena kalau aku nyobain pasti bakalan kayak gitu terus gitu loh, bakal ditambah-tambah terus. Jadi makanya kalau aku masak nggak pernah aku coba-cobain lagi, biar rasanya tetap pas gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillah selama ini kalau aku masak nggak pernah aku cobain, justru pas gitu loh teman-teman, rasanya di lidah, nggak yang harus aku tambahin garam lagi, micin lagi atau gula lagi gitu. Dan suamiku juga bilang kalau kamu masak dirasain gitu pasti bakalan kayak lebih manis atau lebih asin. Ya memang bener sih teman-teman. Oke, by the way teman-teman, ini buncisnya udah aku masukin, aku aduk-aduk lagi, tunggu sampai matang teman-teman. Kalau buncisnya udah masuk ini biasanya aku nggak lama nunggu dia sampai matang, paling aku 3 kali aduk aja. Habis itu udah aku matiin, karena buncis itu enak kalau masih kriuk-kriuk ya teman-teman. Buncis, kacang panjang atau sayur itu kalau menurut aku masih enak yang kalau dia masih kriuk-kriuk, masih ijo-ijo gitu. Oke teman-teman, ini adukan ketiga aku. Jadi udah 3 kali ya aku ngaduk, didiamkan, ngaduk, didiamkan. Ini udah yang terakhir, aku aduk, aku diamkan lagi sebentar. Habis itu nanti aku langsung matikan kompornya, biar dia nggak terlalu medok ya teman-teman. Kalau kata orang Jawa tuh nggak terlalu mateng tuh nggak terlalu medok gitu loh. Jadi masih kriuk-kriuk, di buncisnya masih enak lah pokoknya ya. Karena memang aku tuh suka banget sayuran yang bisa dilalap mentah atau yang kalau dimasak masih kriuk-kriuk gitu. Dan by the way ini aku udah siapin nasi buat aku sarapan pagi ini. Ini tuh jam berapa ya, jam 9-an ya teman-teman, aku baru selesai masak. Untuk suamiku udah makan sih tadi pagi ya teman-teman, karena dia masih punya sayur asam pedas. Kemarin tuh aku nyayur asam pedas sarden tapi memang gak aku videoin ya, karena gak sempet teman-teman, mohon maaf ya. Jadi ya sekarang aku nyayur pagi ini baru aku sempat videoin, karena kan suamiku juga udah sarapan ya. Jadi aku buat videonya juga agak santai, nggak terburu-buru gitu loh. Ini udah matang semua sekarang, jadi aku waktunya untuk sarapan teman-teman. Oke, waktunya aku sarapan. Aku mau sarapan dulu teman-teman, dan aku bakal akhirin videonya ya, karena sebelum makan aku juga bakalan beresin ini cucian piring dulu yang udah numpuk. Makasih buat yang udah subscribe, terima kasih banyak. Makasih yang udah dukung channel aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.